Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keterangan tambahan terkait dengan kelakuan dan perilaku Saudari Indah Wayu Widiawati sebelum kabur dari rumah dan menjalin hubungan selingkuh dengan banyak laki-laki. Saya sampaikan perangai ngawur seperti itu dan sering minggat dari rumah itu sering dilakukan, terutama setelah nyolong sesuatu atau mencuri atau menggelapkan sesuatu. Jadi punya perilaku yang tidak jujur. Pernah sekali tempo tuh hilang sampai 3 minggu nggak jelas. Itu ternyata didekemi sama seorang guru yang ditugaskan di Sugian atas nama Jatmiko waktu itu. Jadi istri saya itu didelikke sama pengantar Malaysia yang jadi guru SD negeri di Sugian namanya Jatmiko. Nah, istri saya disembunyikan di sepitan sekolah begitu, itu 3 minggu. Ya saya cari ke sana kemari tapi tidak ketemu. Itu dulu sekitar tahun 2007 atau 2008 itu. Tapi yang pasti memang punya perangai nggak baik, yaitu suka mencuri, Pak. Mencuri, mencopet, menipu daya, mengadu domba, wadulan. Jadi kalau apa yang tidak beres di saya dia laporkan ke pacarnya, nanti kita ceritakan kan jadinya tidak punya rahasia keluarga. Ini saya bongkar karena memang sudah terjadi. Saya memendam rahasia itu sebenarnya sejak tahun 1995. Saudara Indah itu di sana juga dipakai ATM oleh orang tuanya, dipakai untuk piala bergilir gitu, Pak. Jadi teman saya KKN itu ada 7 orang itu ya roh rasanya ngeloni kabeh. Nanti akhir ujung-ujungnya yang bertanggung jawab atas kerusakan itu saya. Ya, setelah remuk saya yang suruh nikahi sama bapaknya atau ibunya suruh tanggung jawab saya. Jadi perbuatan mesum, perbuatan merayu laki-laki, mengajak hidup satu bantal laki-laki, berganti kasur ke kasur, dari hotel ke hotel itu sudah lama, Pak. Pernah merayu Cina di Solo dan menipu dayanya juga menguras, merampok. Di Jogja juga begitu, di Temanggung, di Magelang wah banyak sekali korbannya. Ada guru SMP Lili, ada Mas Arif anaknya Kapolsek. Jadi permainan percintaan skandal itu sudah banyak sekali, termasuk juga pernah skandal seks dengan orang Malaysia namanya Muhammad bin Kadir. Juga pacaran sampai 4 tahun. Akhirnya ya tidak diteruskan. Pacaran sama Yoyon, orang Lampung, pacaran sama Soleman, orang Batam, dan pacaran sama orang Jakarta, udah pacarnya banyak sekali. Tapi yang paling janggal itu adalah sewaktu saya bawa ke Karangkonang, dia membuat roti. Lah roti itu disuguhkan bapak saya, sekaligus pada saat itu bapak saya tewas, langsung keracunan, masuk rumah sakit, dan dalam waktu tidak lama 2 minggu bapak meninggal dunia. Itu saya semakin curiga. Ternyata orang-orang yang dekat dengan Saudari Indah itu pernah diracun semua. Jadi pernah pacaran dengan Edi Rustanto, Edi ya. Itu masih saudaranya Endang lah. Endang itu temannya guru orang Kudur sana juga diracun. Terus pacaran sama Harkamto, guru olahraga, ya Kudur juga itu. Suaminya dari Burus, tapi saksi udah meninggal dunia semua. Terus pacaran sama Yamto, PKBM, ya seperti ora beres begitu. Jadi kemungkinan larinya di Tambak Romo itu atas petunjuk Yamto itu. Lah Yamto itu temannya Sunarto. Terus petunjuk lainnya, Saudara Wiwi ini memang banyak menjalin cinta gila dengan teman-teman di dinas itu ya. Kepala dinas Pak Nyamin, pernah sama Pak Hartono sampai serius seperti suami istri. Bahkan saya dilarak oleh Bu Suci Sundari
Ya saya sabar Pak, gimana memang sudah sifat turunan dari mbah dan ibunya yang mempermainkan hati laki-laki. Jadi saya kalau jadi korban rayuannya, bujuk rayuannya, tangisannya, teman-teman saya saja kayak Zaini itu ya percaya dengan Indah. Percaya kalau Indah itu tidak dicukupi, kurang makan dan sebagainya. Padahal setiap ingin sesuatu itu harus segera. Kalau tidak segera dia akan purek dan minggat seperti itu. Jadi dia pengen uang 100 juta ya besok harus dicarikan uang 100 juta. Jadi kalau alasannya ekonomi saat itu saya sama sekali tidak keberatan karena memang tanggungan saya, yaitu masih istri saya minta uang 200 juta, sing 85 juta, sing 20 juta, yang 25 juta sudah habis-habisan kita cari utang tuh. Alasan mau usaha ini usaha itu udah gagal semua. Usaha mau toko tepung, mau toko sayuran, buat toko roti itu habis 85 juta uangnya ya jablas. Terus yang paling ngeri belakangan itu adalah ikut asuransi, 2 asuransi Pak. Jadi ikut 2 asuransi yaitu Sequest Life dan Prudensial. Itu premi asuransinya satu orang itu sekitar 800.000. Kalau 800.000 kali 4 itu bisa Ibu lihat sendiri itu. Kali 4 ya 3 juta lebih, hampir 4 juta. Itu yang membuat kami kalang kabut itu. Ya kalau janjinya kan, kalau asuransi kematian itu kalau satu mati kan dapat uang 1, sekian miliar begitu, 1,3 miliar, maka dia ikut asuransi 2 dengan harapan saya mati duluan gitu loh. Jadi harapannya saya mati dulu. Nah, dia membuat drama rekayasa itu sudah memerintahkan pembunuh bayaran berkali-kali untuk menghabisi saya itu agar dia segera dapat uang 3 miliar itu lalu lari ke Magelang. Udah lama itu. Hanya direalisasikan itu ternyata setelah diterima PNS. Makanya dia setelah terima PNS itu panas semua rencana kejahatan dia kepada keluarga saya sudah terlaksana semua. Kalung gelang emas ibu saya 50 gram digadekan. Bayaran pensiun ibu saya yang tidak seberapa cuma 800.000 digadekan selama pensiunnya itu 10 tahun Pak. Kasihan tuh. Mas Jabir dikibuli 65 juta. Lek Sam 35 juta. Lek Sadio 85 juta. Uang dana desa Papa itu 125 juta ya dibawa kabur. Uang PKBM 80 juta beberapa. Lek Joko 25 juta. Lek Mall 65 juta. Ya, Lek Ulaji 35. Itu masih di 3 tempat. Terus di Pati itu Cik Lali 35, Lek Nadi 12. Masih ada yang di saudara-saudara yang lain yang tidak terdata sampai 95 juta. Ada bakul buah Bu Warni, Pak Suwarni itu diajak ke Bali, uangnya disikat semua itu sekitar 95 juta dicolong ya. Hobinya memang kleptomania, punya kelainan, suka merugikan orang. Di rumah juga begitu, suka merusak Pak. Jadi dia bisa merusak ijazah, merusak kertas-kertas digunting-gunting gitu. Kalau baru marah itu tidak terkendali, tidak terkontrol. Dan marahnya cepat. Tidak reda-reda, dendam. Marahnya cepat, lama gitu. Kalau saya kan marah langsung reda. Kalau dia lama, dan dirancang akhirnya terjadilah persekusi itu. Jadi ya gayung bersambut. Indah itu orang Bajingan ketemu dengan Bambang Bajingan. Jadi itu pasangan yang serasi. Saling jatuh cinta, saling menjerat cinta. Akhirnya terjerat dan membuat rancangan untuk membunuh saya, untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatan dia. Aslinya saya tahu bahwa pacaran Indah itu dengan Bambang itu kenal perkawinan ketiga mungkin. Makanya itu setelah
punya anak kedua umur 2 tahun itu pengennya berubah. Mungkin sudah kenal sama Bambang itu sejak dia wiyata bakti di Pogading mungkin. Dan menurut keterangan Indah sering tidur di rumahnya Bambang sana di Tambak Romo dan kenal dukun Cabul Sri Tomo itu dari mana kita tidak tahu. Entah dari temannya guru sana, si Yoko atau siapa. Memang sepak terjangnya di Tambak Romo sana. Makanya begitu diterima PNS langsung di Tambak Romo ya langsung elevator begitu saja. Langsung bergulir saja, tidak ada keluhan, tidak ada masalah. Bagi dia. Tapi bagi yang dikibuli-kibuli ini di wilayah Winong, tawang-tawang tangis Pak, bertangisan darah, keringat dan air mata Pak. Itu saya ceritakan karena saya sesak, barangkali ini adalah cerita saya yang terakhir tentang kenangan-kenangan pahit. Pahit terus Pak. Nama Indah itu pahit. Des-desak napas. Kalau dikatakan saya tidak bertanggung jawab sama sekali, coba lihat. Yang bawa dia ke Pati siapa, kawin sama saya itu kawin demenan apa gendaan, apa kawin resmi. Punya anak 2 itu anaknya siapa? Apa bukan anak saya? Kalau bukan ya dia yang ramban sendiri, bukan saya menawar-nawarkan dia. Dia keluar dari rumah ya minggat. Minggatnya walus Pak. Barang-barang sudah dikemasi, dibawa di rumah Bambang semua. Mulai dari meja hilang, kursi hilang, amben, teolet, malam itu jam 2 Pak. Beresinya jam 2, operasi malam itu. Ya tahu-tahu rumah saya ya blong begitu Pak, udah enggak ada apa-apanya. Jadi dia sudah merancang sedemikian rupa jauh hari seperti rampok. Ya ngajak teman-teman dia di sana bawa truk 1, kol, pokoknya 3 mobil malam itu. Saya punya mata-mata yang menceritakan 3 mobil mengambil semua barang-barang itu. Ibu saya tidur di belakang yang tidak ada yang tahu. Ya, tetangga-tetangga saya nggak peduli dengan tetangga. Dan tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertengkaran yang begitu berarti, hanya cekcok kecil, terus oyo-oyoan HP, rebutan kasih sayang, begitu aja. Saya tanggung jawab. Dan eksiden itu yang membuat saya ketemu sama Bambang dan kenal sama Bambang. Selama itu saya tidak kenal Bambang Pak. Sama sekali saya tidak kenal. Siapa Bambang itu saya tidak kenal. Hanya saudara Indah sendiri yang sering menyebut-nyebut nama anak Butomo itu yang ganteng atau seorang polisi gitu. Yang diidam-idamkan dia itu. Ada sosok lain itu namanya kepala dinas sama orang dewan gitu, katanya mau ngawin dia dan sebagainya. Saya itu dianggap apa gitu. Jadi dalam rumah tangga itu enggak seambar, enggak saya rasakan Pak. Kok sampai ditawari tidur bareng, enggak pernah tidur bareng. Memang saya sukanya tidur di masjid, di musola. Karena kegiatan saya kan kegiatan agamis, kalau pulang yang diperlukan saja. Mengajar, terus di pondok pesantren, terus pulang sebentar, ambil baju, mengajar lagi, acaranya gitu. Jadi acaranya ngajar, di masjid, ngaji. Jadi kita tidak tahu, di belakang saya dia apa, gimana itu, saya tidak tahu. Ternyata di belakang saya dia seperti itu. Dugaan saya dia terlibat narkoba, Pak. Judi online, perjudian, narkoba, dan ya sindikat perselingkuhan bebas itu tadi. Jadi ada pergaulan yang tidak terkontrol dan dikontrol tidak mau, ya gimana kalau nanti saya kontrol dikirain saya KDRT lagi. Semua sudah saya paparkan, saya sampaikan kepada Bapak Kasat Reskrim Polresta Pati, waktu itu Pak Kasatnya Pak Agung. Saya sampaikan di Propam sama Pak Kasturi sama Pak Sahrul. Saya ya diberi pengarahan. Ya saya secara buktikan. Kalau Indah menuduh saya KDRT dan sebagainya, wong itu aturan rumah tangga dan agama kita Islam, tentu aturannya seperti itu. Tidak bisa ditawar lagi. Laki-laki menghormati suaminya, menghormati keluarga, menghormati ibu mertua, menghormati adik saya. Tidak
menceritakan kejelekan rumah tangga saya dan keluarga sana ke sana kemari. Ibu saya pekerja keras, bisa buat di sawah, ikut usaha dan lain sebagainya, mengusahakan piye ben ora sini-sini. Jadi kok saya merasa bahwa kejahatan yang dilakukan Indah itu dirancang sudah terlalu lama, Pak. Sudah sangat lama sehingga kita kehilangan jejak atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya selama itu. Itu yang dapat kami sampaikan, mungkin nanti kalau ada masukan kita terima.